Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rindu Eka Cahya, Institut Agama Islam Negeri Metro, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Jadi, sesuai judul di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang hukum KB berdasarkan pendapat para fuqaha. Tapi sebelum itu, lebih dulu kita dengar penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Terutama bagi Bapak Ibu yang berpikir untuk membatasi keturunan dengan program keluarga berencana, ini harus difahami. Ulama membolehkan dari satu sisi, kalau dia menjaga jarak atau kalau memang dasarnya ada bahaya kalau si perempuan ini hamil lagi. Berbahaya bagi kejiwaan misalnya, ada penyakit yang akan menimpa si bayi atau janin. Kalau selain daripada ini hukumnya haram. Nah, seperti yang udah kita dengar, itu tadi penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai hukum KB ya. Jadi, KB yang diperbolehkan apabila tujuannya untuk menjarakan kehamilan. Dan apabila sang perempuan memiliki resiko tertentu terhadap dirinya ataupun sang janin ketika ia hamil, maka dari itu KB diperbolehkan. Selain dari dua hal tersebut, hukumnya itu haram. Nah, sebenarnya pada zaman Nabi sendiri kan belum ada ya praktek KB ini. Jadi, untuk menetapkan hukumnya, para ulama menyamakan dengan hukum praktik azal atau dikeluarkannya sperma laki-laki di luar vagina perempuan pada saat berhubungan suami istri. Jadi, hukum KB sendiri ini sangat bergantung dengan hukum azal. Selanjutnya itu hukum pelaksanaan azal dan penggunaan alat kontrasepsi menurut para fuqaha. Yang pertama ada dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini membolehkan diberlakukannya azal atau pemakaian alat kontrasepsi tanpa izin dari istri. Jadi suami boleh melakukan azal atau penggunaan alat kontrasepsi ini tanpa izin dari istrinya. Selanjutnya ada pernyataan dari mazhab Hambali, Hanafi, dan Ja'fari. Ketiga mazhab ini membolehkan penggunaan alat kontrasepsi serta pelaksanaan praktek azal ini asal dengan izin dari sang istri. Jadi suami boleh melaksanakan praktek azal serta penggunaan alat kontrasepsi ini asal mendapatkan izin dari sang istri. Nah, berbeda dari pendapat sebelumnya, Ibnu Hazm al-Zahiri ini menentang diberlakukannya azal karena menurut beliau praktik azal ini sama dengan praktik pembunuhan bayi yang tidak bersalah. Tapi Imam Al-Ghazali ini menentang pendapat beliau dengan menyatakan bahwa azal ini diperbolehkan karena praktiknya sangat berbeda dengan praktik pembunuhan bayi secara hidup-hidup atau praktik aborsi. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, hukum azal atau penggunaan alat kontrasepsi ini diperbolehkan. Selanjutnya ialah fatwa MUI terkait pelaksanaan program KB. Menurut MUI, pelaksanaan program KB dengan tujuan menjarakan kehamilan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. Yang diharamkan ialah pelaksanaan praktek aborsi serta pelaksanaan program KB yang bersifat permanen, seperti steril, vasektomi, dan tubektomi. Tapi pelaksanaan vasektomi dan tubektomi ini diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat seperti penularan penyakit dari orang tua ke anak atau resiko ibu ketika melahirkan. Nah, itu tadi penjelasan terkait hukum KB menurut pendapat para fuqaha. Kesimpulannya, hukum KB itu diperbolehkan asal dengan tujuan untuk menjarakan kehamilan, bukan menghentikan kehamilan. Serta KB itu diperbolehkan apabila sang ibu memiliki penyakit tertentu yang membahayakan bagi dirinya untuk hamil dan melahirkan, entah berbahaya bagi dirinya maupun berbahaya bagi janin. Yang perlu kita tekankan ialah penggunaan KB yang tidak permanen atau yang bukan steril seperti vasektomi dan tubektomi. Lagi-lagi
vasektomi dan tubektomi itu masih boleh ditoleransi apabila sang ibu dan ayah punya penyakit tertentu yang dapat menularkan kepada janin. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.